Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Bu Natalia. Dan pada hari ini kita masih membahas mengenai dampak hidup beriman dan berpengharapan dengan sumber bacaan Alkitab yang sama. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin Tuhan, kiranya Kau yang akan berkati dari awal sampai akhir, Kau yang akan berikan hikmat, kemampuan, kecakapan, dan Kau yang akan semakin tumbuhkan iman dan pengharapan dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Dan pada hari ini, kita akan melihat tokoh Alkitab yang memiliki iman dan pengharapan yang kemudian iman dan pengharapan mereka menjadi dampak yang positif bagi bangsanya, yaitu kisah dari teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Anak-anak bisa menyaksikan tayangan video berikutnya dengan seksama yang Ibu ambil dari channel YouTube Superbook. Tita Raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya. Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat! Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat.
Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Bagaimana luar biasa bukan? Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka tetap tidak goyah meskipun diancam dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan karena mujizat yang terjadi dalam diri mereka, yaitu ketika mereka ada di perapian yang menyala tetapi tidak terbakar oleh karena kuasa Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dapat menjadi saksi bagi Raja Nebukadnezar, bagi bangsanya, sehingga Raja Nebukadnezar menyuruh masyarakatnya atau rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana tumbuhan, ia membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk menerangi akal budi pikiran kita sehingga kita dapat diberi hikmat untuk memahami Alkitab yang kita baca. Atau kita bisa mengikuti kelompok pemahaman Alkitab dengan bimbingan pendeta, majelis, mentor, ataupun orang tua. Dengan seperti itu, maka iman kita dapat semakin bertumbuh. Apa saja sih tanda-tanda dampak hidup beriman dan berpengharapan? Terdapat beberapa tanda-tanda dan sumber Alkitab. Anak-anak bisa membaca sendiri sumber Alkitabnya. Cukup banyak. Yang pertama yaitu tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu setia. Yang ketiga adalah taat. Yang keempat sanggup bersukacita dalam kesesakan. Kemudian sanggup bertahan dalam penderitaan. Yang keenam yaitu berani bersaksi. Seperti halnya Rasul Paulus yang berani bersaksi dimanapun berada meskipun mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Kemudian percaya segala sesuatu yang dari Tuhan tentunya. Memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh. Memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan. Jadi tidak mudah mengeluh dan meratapi nasib ya anak-anak. Selanjutnya, memiliki sikap hati yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko.
tidak mengenal putus asa, dan berpegang teguh pada janji Allah. Itu adalah beberapa tanda-tanda dari dampak hidup beriman dan berpengharapan. Cukup banyak kan tanda-tandanya, dan semua itu adalah hal-hal yang positif. Nah, ini adalah ayat yang bisa menguatkan kita dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selanjutnya dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh luar biasa dampak yang kita dapatkan apabila kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan, sebab Dialah Bapa kita, Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat kita. Yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya, diantaranya ada beberapa, begitu juga dengan beberapa sumber Alkitab. Di sini yang dimaksud dengan BAND, contohnya nomor 1 Roma 5 ayat 5, BAND Lukas 1 ayat 5 sampai 24, 57 sampai 66. BAND itu artinya bandingkan. Jadi kita bisa bandingkan ayat yang di sebelah kiri dengan ayat yang di sebelah kanan, yang akan menjawab apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Yang pertama yaitu tidak akan dikecewakan. Kemudian yang kedua, tidak akan dipermalukan. Kemudian yang ketiga yaitu memperoleh pertolongan. Yang keempat, memperoleh pembelaan Allah. Yang kelima yaitu memperoleh berkat-berkat. Kemudian yang keenam, memiliki jaminan hidup yang kekal. Yang ketujuh, memperoleh kekuatan. Yang kedelapan yaitu memperoleh penghiburan. Dan yang terakhir adalah akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan dan sebagainya. Itu adalah 10 janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak bisa membuka sumber Alkitab yang ada di dalam tanda-tanda orang yang memiliki iman dan pengharapan, juga janji-janji yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap dan beriman kepadanya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan mampukan kami, kuatkan kami, untuk kami senantiasa memiliki iman dan pengharapan kepadamu, dan untuk senantiasa memelihara iman kami dan pengharapan kami untuk senantiasa bertumbuh ke arah Engkau. Berkati aktivitas kami selanjutnya, dan kiranya Kau yang akan lindungi kami, hindarkan kami dari segala bentuk sakit penyakit maupun virus. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan meskipun anak-anak sudah divaksin. Tuhan berkati.